suaminya. Fakta tadi ya dihadirkan saksi terakhir infonya yang menyampaikan tadi kuasa hukum bahwa ada dua seorang perempuan dan laki-laki, begitulah pokoknya yang sudah pernah kita tanyakan. Bukan muhrim, ada di suatu Ruangan ya. Nah, seperti apa? Ya, pertama-tama begini ya. Kami ingin menyampaikan sebenarnya kan prinsip dasarnya itu kan tidak dibuka atau tidak disampaikan keluar. Nah, kami sih lebih cenderung untuk menjaga itu agar berita-berita seperti ini itu tidak akan terpapar kepada anak-anaknya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya tujuan dasar kami. Nah, tapi kan ini kan selalu diutarakan persidangan begini-begini. Ya, hakim memang hanya bisa mengkontrol pada saat di ruang persidangan, gitu kan. Tetapi kalau di luar kan nggak bisa juga mengkontrol ini, gitu kan. Tapi saya hanya bisa mengatakan pada saat ini, kan, kalau misalnya itu memang dalil dia, gitu kan, itu tidak terbukti apa-apa, tidak ada apa-apa, gitu kan. Nah, dan kemudian secara logika, gitu kan, kalau misalnya orang ada di ruang terbuka, gitu kan, misalnya contohnya ada katakan tadi muhrim, gitu kan. Nah, dia tidak melakukan apa-apa, gitu kan. Nah, apakah itu suatu kesalahan? Apalagi kalau misalnya orang itu adalah personal trainer. Jadi nggak ada persoalan apa-apa. Jadi itu aja sih sebenarnya ya. Nah, yang kita pengen sampaikan pada saat ini lebih kepada keinginan Paula sebenarnya. Berarti Paula itu bersama personal trainer bang di dalam itu bang? Ya enggak, kalau itu kan sebenarnya kalau semisalnya orang, kalau misal berdua-duaan dibilang itu bukan muhrim gitu kan. Ya kalau semisalnya kita dalam satu kelas gitu ya, di kelas gitu ya. Ya misalnya ada 2 orang aja di kelas tersebut gitu kan, apakah itu salah? Enggak kan? Nah, ini lebih kepada persoalan logik sih sebenarnya. Janganlah sesuatu yang fakta itu dilebih-lebihkan sebenarnya. Nah, jadi kita lebih kepada persoalan itu yang kita pengen diskusikan. Bang, mungkin ada di satu ruangan itu tempat umum atau pribadi? Di rumah itu tadi bang. Dan jamnya Ya, juga ada jamnya itu jam dini hari bang. Ya, Sampai itu 4 saya subuh. tidak akan membahas itu ya. Sekarang gini aja gitu kan, apakah itu memang memperlihatkan adanya sesuatu yang negatif? Itu aja sebenarnya. Kalau hal yang positif ya namanya kalau misalnya camping, orang mau ngapain sampai jam 4 subuh juga. Kan begitu. Janganlah sesuatu yang sebenarnya tidak ada hal yang negatif gitu kan dikatakan negatif gitu kan. Nah, jadi lebih pada itu aja sih yang kita pengen sampaikan gitu ya terkait dengan itu. Nah, yang kedua yang kita pengen sampaikan gitu kan, ini terkait dengan permintaan dari Paula gitu kan. Nah, satu dia ini ya, saya baca Paula walaupun tadi ada bukti-bukti yang lain gitu ya. Paula sudah lebih dari 4 bulan masih belum bisa tidur dan berkumpul dengan anak-anaknya. Anak-anak masih tinggal di kantor. Tentunya anak-anak terkesan jauh dan ibunya gitu ya. Padahal sebelumnya mereka sangat dekat, nggak ada trauma dengan ibunya. Oleh sebab itu penting bagi kami agar anak-anak bisa dikasih kesempatan untuk diantarkan pada ibunya. Nah, kemudian kami itu sangat berharap gitu hal-hal yang negatif di antara kedua orang tuanya itu tidak disampaikan lagi ya. Ini untuk kepentingan dari si anak. Kalau memang benar para pihak itu memang sayang pada anak-anak, memang bervisi untuk kepentingan terbaik untuk anak atau the best interest of the child. Prinsip dasarnya adalah bukan hak subjektif anak, enggak. Kalau anak udah umur 11 tahun ke atas, dia bisa memilih. Tetapi kalau umur 3 sampai 5 tahun ke bawah, dia tidak bisa memilih. Dia sangat labil. Nah, oleh sebab itu makanya kami memohon ya, bahwa tolong beritakan yang baik untuk kedua orang tuanya. Paula itu sangat menghormati suaminya, atau pada saat itu masih suami lah ya, anggap kepada Baim dia sangat menghormati itu gitu ya.
Dia selalu mengatakan baik orang baik, papanya anak-anak itu orang baik. Gitu. Begitu juga sebaiknya kepada si Paula. Nah, oleh sebab itu makanya sekarang kami mohon untuk bisa disampaikan bahwa pada saat ini tidak ada apa-apa di antara kedua orang tuanya gitu kan, Mbak. Meskipun pada saat ini itu ada proses di pengadilan. Nah, oleh sebab itu makanya dengan hal-hal yang menetralisir ini mungkin bisa dilihat sama anak-anaknya Baim dan Paula ke depan bahwa memang antara ayahnya dan ibunya tidak terjadi apa-apa dan mereka tetap sayang kepada orang tuanya, tetap sayang kepada anak-anaknya. Itu kira-kira.